Assalamualaikum. Hey anak-anak, kita akan belajar bab 4 lagi, yaitu memahami zakat. Tetapi hari ini kita fokus mempelajari zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya kita keluarkan pada bulan Ramadan berupa 2,5 kg makanan pokok seperti beras. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kita hafalkan lagi ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu zakat? Anak-anak, pelajari modulnya juga ya. Zakat menurut bahasa adalah az-zakah, yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Juga bermakna suci. Nah, menurut istilah, zakat adalah sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerima. Berikutnya, hukum daripada mengeluarkan zakat adalah fardhu ain. Zakat fitrah itu wajib hukumnya dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu dewasa, tua, ataupun anak-anak dan bayi yang masih hidup sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Zakat ini berupa makanan pokok anak-anak seperti beras, dan ukurannya yang lebih baik adalah 2,7 kg atau dibulatkan sekaligus menjadi 3 kg. Zakat ini kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan diutamakan dengan makanan pokok. Zakat fitrah ini kita bayarkan di akhir bulan Ramadan anak-anak, yaitu setelah matahari tenggelam sampai dengan sebelum subuh. Jadi pastikan kalian sudah membayar zakat di waktu-waktu itu anak-anak ya, atau boleh di awal Ramadan. Zakat ini berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 diberikan kepada 8 asnaf. Untuk memahami siapa saja yang berhak menerima zakat, simaklah video berikut. Bu, saya mau bertanya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Pertama, fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, mereka adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Lalu, siapa lagi, Bu? Lalu ada rikob, mereka adalah hamba sahaya atau budak. Selain rikob, ada juga ghorim, yakni orang yang memiliki banyak hutang. Apakah orang tua saya yang baru masuk Islam juga berhak mendapat zakat, Bu? Iya nak, orang tuamu sebagai mu'alaf juga berhak mendapatkannya. Selanjutnya, Bu? Selanjutnya juga ada fisabilillah dan juga ibnu sabil. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan ibnu sabil sering dikenal sebagai musyafir dan para pelajar perantauan. Dan yang terakhir, Bu, siapa? Dan yang terakhir ada amil zakat. Mereka adalah panitia penerima dan pengelola dana zakat. Apakah engkau paham, nak? Anak-anak, kita review ya, siapa saja sih tadi yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diberikan kepada 8 kelompok atau 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang-orang yang terlibat dalam panitia zakat dan biasanya ditunjuk oleh pemerintah. Yang keempat yaitu mu'alaf atau orang-orang yang baru masuk agama Islam dan masih lemah imannya. Yang kelima, rikob atau budak yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Tetapi zaman sekarang sudah dihapuskan atau tidak ada. Yang keenam, ghorim, yaitu
orang yang banyak sekali hutangnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak untuk maksiat. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam seperti masjid dan sekolah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan seperti menuntut ilmu atau berdakwah dan kehabisan bekal. Nah, itulah anak-anak orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Bagian terakhir pada bab ini adalah hikmah atau manfaat zakat. Anak-anak, zakat yang kita keluarkan yaitu zakat fitrah ataupun zakat mal itu memiliki banyak sekali hikmah. Yang pertama, kita dapat menolong kaum du'afa. Kemudian bisa membersihkan diri kita dari sifat kikir atau bakhil atau pelit. Yang ketiga, menghindarkan timbulnya kejahatan atau tindak kriminal di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, zakat yang kita keluarkan merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan zakat kita bisa membangun hubungan kasih sayang dengan sesama saudara muslim kita. Nah, itulah manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Untuk yang terakhir, kita akan menghafal niat membayar zakat fitrah. Jika zakat itu kalian niati sendiri, lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardallillahi ta'ala. Tetapi jika ayah atau bunda kalian yang meniatkan zakatnya, maka lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Sebut nama kalian, fardallillahi ta'ala. Itu ya anak-anak, pembelajaran mengenai zakat fitrah, agar kalian bisa lebih paham lagi bagaimana syarat dan rukunnya. Kalian baca di modul ya anak-anak, sudah tersedia semua. Baik, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.